selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ini ya ada, ini ditujukan ke Bu Laksmi. Yang pertama dari Pak Budi Widyanarko, yaitu yang pertama pertanyaannya, apakah memasak sepenuh jiwa, khususnya Bu Laksmi, sama spiritnya dengan Eat, Pray, and Love Julia Robert, atau sepenuh jiwa di sini dimaknai sebagai memasak secara hati-hati dan penuh perhatian demi terjaganya mutu dan keamanan sayur atau buah. Yang kedua, ya, memasak secara hati-hati dengan penuh perhatian supaya terjaga mutu dan keamanannya. Begitu. Ya. Monggo silahkan kalau ada pertanyaan dari yang lain. Baik, sebelum ada pertanyaan, saya akan mengucapkan terima kasih dulu ya. Terima kasih kepada mereka yang sudah gabung. Di sini saya mendapatkan informasi ada peserta yang dari luar Indonesia, dari BNS di Rumah Sakit Umum Badramas, yang mahasiswa Universitas Widya Karang Malang, mahasiswa BINUS, kemudian dari Universitas Gadjah Mada, UKSW, Politeknik Semarang, dari Universitas Sanata Dharma, Tikes Antirapi, dan juga ada dosen-dosen yang sudah bergabung di sini. Terima kasih untuk semuanya. Kemudian juga ada adik-adik mahasiswa ya dari SMAN 1 Purbalingga. Kemudian ada juga ya dari adik kita ini Camaba Kota Loyola. Kemudian ada juga ya 6 mahasiswa UNIKA ya. Sudah 94 mahasiswa kita semua. Terima kasih untuk semuanya. Selamat sore. Ya. Maaf, Bu Linda, ada pertanyaan lagi dari pertanyaan nih. Ya, dari Bu Meliana. Pertanyaannya untuk Bu Linda dan Bu Laksmi. Tidak semua orang punya waktu untuk menanam. Apa saran dari Bu Linda dan Bu Laksmi? Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi ya. Niat ada mau menanam. Tapi faktanya kita tidak bisa ya. Nah, sehingga solusi yang bisa saya pribadi berikan saat ini adalah ya kita coba untuk mendapatkan ya sumber atau bahan pangan ini dari tempat yang kita percaya. Jadi misalnya kita melihat di lingkungan kita itu ada sekarang banyak ya yang jual ya atau bercocok dengan cara yang seperti yang saya sebutkan tadi, maka kita bisa berbagi. Jadi meminta kepada mereka ya, karena yang penting di sini adalah bagaimana kita mendapatkan sumber ya, bahan makanan yang sehat. Itu solusi yang paling mudah untuk bisa kita cari ya. Atau misalnya kalau ini di kantor ya, ini bisa kita melakukan kolaborasi ya dengan teman-teman di kantor bercocok tanam. Mari sama-sama bercocok tanam, kemudian kita saling menjaga ya. Saya kira itu Bu Mei yang bisa saya sampaikan ya. Saya juga, nah ini Pak Probo ya. Nah Pak Probo ini juga ya mengingatkan salah satu ya reason kami ya untuk meminta Mas Soleh tampil di sini sebenarnya supaya Mas Soleh juga bisa berbagi cerita, karena saya tahu betul Mas Soleh ini punya hobi yang suka menanam ya, lalu tanaman itu dibagikan ya ke teman-teman atau siapa saja yang ada. Itu yang berikutnya ini dari Bu Ine ya. Dari Bu Ine, Bu. Bu Ine ya. Sayuran atau buah apa yang bisa ditanam sendiri dengan mudah dan tingkat keberhasilannya tinggi dulu. Bayam ya. Bayam iya, kangkung iya. Kangkung, bayam. Kemudian sawi iya. Tapi satu syaratnya, kalau kita menggunakan hidroponik ya, kita harus rajin untuk melihat ya kondisi airnya. Karena ini media air, sehingga ini mudah sekali untuk
aman. Ya, jadi mudah sekali untuk airnya ini bisa menjadi sumber, ya, sumber kerusakan pada bagian tanaman yang kita kembangkan. Ya. Kalau untuk buah, ini bisa jenis seperti tomat cherry, ya, tomat cherry. Kita belum bisa menanam secara hidroponik dengan menggunakan tanaman yang berkulit kayu atau tanaman keras. Itu sudah. Ya, ini ada pertanyaan dari saya sendiri, Bu. Dalam pemeliharaan tanaman mungkin skala kecil ya, Bu, pakai pot atau penggunaan misalnya dengan aquaponik, apakah dimungkinkan penggunaan pupuk yang anorganik ya, Bu? Itu dulu, Bu, pertanyaan saya. Terima kasih. Mestinya dimungkinkan ya. Kalau mestinya dimungkinkan itu. Saya ini akan menjawab ya, mungkin sekali. Jadi sebenarnya saya tahu arah pertanyaan Mas. Jadi ini organik atau bukan gitu ya. Ya, Mas Soleh. Maksudnya dimungkinkan. Mungkin kalau orang awam kan takaran seberapa atau kebutuhannya pada saat pemberiannya pas kapan gitu, Bu. Terus seringkali kan orang awam juga tahu jenisnya apa gitu, Bu. Aduh, ini terlalu dekat ya. Sebentar. Ini ada pertanyaan dari teman kita ya, di siapa? Yohana ya. Jadi ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Mbak ya. Semoga saya menjawab ya Bu Ine ya. Kemudian untuk kita Yohana ini menanyakan menanam kangkung ya. Apakah kalau medianya itu adalah hidroponik ya, kita bisa memberikan nutrisi ya. Memang kelemahan, saya mengatakan kelemahan ya kalau kita menggunakan hidroponik, ini memang kita benar-benar harus telaten memberikan nutrisi ya, vitamin-vitamin ya. Tapi kalau kita melihat advantage-nya, ini sangat bagus ya dari tanamannya ya. Tapi kalau kita hubungkan dengan orang ekochem, dia sangat menentang ini ya, karena ini tanaman yang banyak menghabiskan air tidak kita alam ya. Jadi adik kita Yohana ya, ini perlu kita beri nutrisi ya supaya tumbuh akarnya bisa naik dan tanam akar juga lebih baik. Nah, hanya saja untuk takaran kan, biasanya ini kalau takaran kita menambahkan nutrisi itu sudah ada aturannya. Biasanya mereka menggunakan cup. Kalau itu dalam bentuk cair, biasanya 1 cup atau tutupnya itu bisa untuk 1 liter ya, seperti itu ya. Begitu Bana yang mudah-mudahan saya menjawab. Kemudian untuk Jessica Dinda, menurut Bu Linda dan Bu Laksmi, apakah ada saran bagi anak kos yang ingin menanamkan metode terbaik untuk ya. Nah, kalau untuk teman-teman kos ini sangat disarankan sekali ya, sebagai suatu hiburan juga untuk kalian. Jadi kalian bisa menggunakan botol-botol aqua bekas ya, itu bisa digunakan. Nah, lalu kalau mau menggunakan media cair seperti yang saya katakan tadi ya, ini harus teliti ya, rajin gitu. Nah, kalau mau menggunakan media padat, jangan lupa juga bahwa tanaman ini kan butuh matahari. Nah, juga kalau mau keluar ya, itu dikeluarkan supaya dia bisa mendapatkan matahari. Nah, jadi modelnya ya keluar masuk seperti itu supaya dapat matahari ya. Kemudian jadi pertanyaan Budi silakan Bulakmi, pertanyaan Riri juga silakan ya. Silakan Bulakmi dulu kok, baru nanti kita ke Michael. Oke. Ya sebentar Mas. Ya memang benar Budi, kan ada kepuasan ya kalau kita bisa memasak sendiri ya tadi ya. Memang betul ada kepuasan dengan memasak sendiri.
Nah, kemudian untuk pertanyaan Bu Rini ya. Nah, sebenarnya juga ada alternatif lain untuk menghilangkan ulat selain penggunaan garam ya. Kita bisa pakai cuka ya. Kita bisa pakai cuka atau pakai ini apa? Air jeruk nipis ya. Air jeruk nipis bisa. Kalau yang mau murah meriah pakai cuka gitu. Nah, kemudian garam ya kenapa bisa memperbaiki warna hijaunya ya. Jadi kalau saya baca-baca sih garam tuh menjaga apa ya keseimbangan molekul keseimbangan molekul yang keseimbangan molekul ini apa klorofil pada sayuran sehingga dia tidak gampang rusak pada saat dipanaskan begitu Bu Rini. Nah, lalu untuk si Michael Aditya, karena menyebar corona, ya tidak berbahaya toh. Jadi ada mahasiswa ini apakah sarkoidnya saatnya berbahaya? Ya, tidak berbahaya ya karena corona itu tidak apa ya tidak melekat pada tumbuhan yang kita tanam ya tidak menempel ke situ ya gitu tidak berbahaya. Nah kemudian tadi ada pertanyaan dari siapa tadi ya? Oke. Ya tidak berbahaya ya kecuali kalau kita berdekatan gitu yang nanam berdekatan ya berbahaya tapi kalau selama saat ini ceritanya ya social distancing ya nggak masalah untuk nanam terus virus corona itu dia menempel tidak pada jadi kan dia kalau menempel tuh kalau ketemu itu loh apa reseptornya ACE2 baru dia bisa nempel di situ. Tapi kalau di tumbuhan kan nggak punya ACE2, jadi nggak bisa menempel dia di tumbuhan gitu. Jadi tenang aja. Kayaknya sudah tuh, sudah semua. Saya melanjutin apa yang sudah disampaikan oleh Bu Lasmi yang menjawab pertanyaan dari ya. Jadi memang tidak ada bahayanya ya kalau bercocok tanam ketika dihubungkan dengan COVID-19 ya. Jadi berbahaya ketika ya salah satu teman kita itu memang sudah terdedah ya COVID-19 ya. Berbahayanya bukan dari tanamannya ya atau pas menanam kemudian dropletnya jatuh ya ke daun kemudian daun itu langsung dimakan akan digunakan untuk masak. Nah, tapi itu pun juga sudah tidak berbahaya lagi ya. Karena apa? Karena sudah diuji ya. Waktu itu juga kami mengikuti webinar dari salah satu guru besar ya IPB. Dia juga menjelaskan sebenarnya salah satu cara untuk menghilangkan virus ini sebenarnya tidak perlu dengan desinfektan. Jadi cukup mencuci tangan dengan air mengalir. Yang penting air mengalir ya dan air itu bersih. Kita sudah aman ya atau bisa juga kalau untuk outdoor lagi ya tidak perlu dengan desinfektan dengan air sabun ya cuci piring pun bisa ya. Nah lalu di sini Michael dan juga ya teman-teman yang lain dan saya akan menyampaikan bahwa virus ini ya tidak menular melalui makanan. Jadi ini sudah ada report yang disampaikan oleh US FDA dan juga EFSA dari Eropa dan bahkan Balai POM RI juga sudah mengeluarkan pengumuman bahwa COVID-19 tidak ya menular melalui makanan. Ya, jadi itu kalau sampai ada orang yang mengatakan menular melalui makanan itu, nah ini yang perlu dijaga ya. Hoax jadi, ya. Itu ya Michael. Jadi jangan takut ya, tetap ya semangat ya. Kemudian tadi Pak Pro ya ada menyebut Mas Pri tadi. Ya, Mas Pri ada di sebelah saya, Bu. Oh ini loh. Mas Pri ada di sini. Ada di sebelah saya. Pengalaman ya, ini saya. Silakan Bang sharing. Kita sharing aja ya. Mas. Nah ini loh ada
ada yang bertanya ini apakah lebih menanam di media air di ruangan gelap apa di ruangan terbuka? Ingat ya, tumbuhan itu perlu apa? Perlu sinar matahari untuk berfotosintesis. Ya. Jadi sebaiknya kena sinar matahari ya. Mas Pri kan cerita. Nah, perlu Tentang kalau tidak kena sinar matahari, maka dia akan isolasi numbuhnya. Itu. Oke, Mas. Oke. Terus kemudian ini nanam waktu panennya sendiri ada waktu khusus. Wah, ya enggak ada waktu. Nah, ini mungkin Mas Pri lebih atau Mas Soleh ya, waktu khusus untuk panen itu kapan gitu? Waktu panen ini bicarakan sayuran atau apa ya Bu? Karena sayur ya. Sayuran itu kalau sayuran hijau seperti sawi itu sejak pindah tanam sekitar 1 bulanan Bu. Enggak, metiknya itu loh Mas. Itu waktu panennya Mas. Metiknya ngambilnya. Oh, ngambilnya kalau tinggal tujuannya Bu, kalau tujuannya untuk dimasak sendiri, ketika mau masak kita petik tidak ada masalah. Tetapi kalau petani mau dijual, itu biasanya kalau dijual sore, paginya itu dia petik. Karena pagi petik itu siangnya diambili oleh itu Bu, pedagang pengumpul. Tetapi kalau mau dijual besok pagi sendiri ke pasar, petiknya sore Bu. Baru paginya dibawa ke pasar begitu. Ya, yang pasti tidak pernah tengah hari bolong metik ya Mas ya. Waduh, panasan Bu ireng. Dan itu biasanya nanti kalau tengah hari bolong kan penguapannya sangat besar Bu. Sehingga akan mengurangi berat di timbangan lebih juga. cepat. Ya. Rugi Bu. Wes rugi berat, rugi panas, awak ireng san. Hatinya ndak bisa buat beli pemutih kulit Bu. Penderitaannya lengkap. Ya, baik teman-teman ya, senang sekali ya karena di sini saya dan Bu Laksmi itu juga bisa mendatangkan 2 teman kami ya dari fakultas ya untuk sharing ya. Oleh karena itu saya katakan bahwa webinar seri 7 ini bukan webinar yang serius banget ya. Panen kita kalau serius ya. Ini adalah webinar yang kalau pagi itu sarapan. Kalau sore artinya apa ini kita Menteri? Sore-sore kayak gini ngopi-ngopi ya. Ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi ya. Oh, ini loh Bu Linda yang dari ini loh. Dari apa? Jessica Dinda Kirana. Nah, untuk anak kos yang ingin menanam ya, bagaimana metode terbaik? Mungkin pakai itu tadi ya, hidroponik tadi ya, ditanam di tempat itu. Ya, bisa dua-duanya. Tapi yang penting, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Laksmi tadi, bahwa tanaman ini kan perlu sinar matahari, ya. Oleh karena itu harus rajin-rajin ya keluar masuk tanaman ini supaya dia bisa cukup mendapatkan sinar matahari ya. Nah, kemudian untuk teman kita Elis ya. Nah, Elis tadi saya kira Mas Pri juga sudah memberikan gambaran secara umum ya bahwa biasanya untuk petik ini yang umum dilakukan itu adalah pagi hari ya. Nah, tidak dilakukan siang hari karena apa? Kalau siang hari dilakukan ini akan tanaman ini proses pelayuannya itu cepat. Jadi dia akan tersiksa ya, karena begitu kita potong maka bagian yang potong itu bisa menjadi sarana untuk mengeluarkan apa ya kelembapannya ya, dan itu menyebabkan tanaman itu bisa layu ya. Nah, kemudian kalau malam hari itu juga jarang sekali ya dilakukan karena malam hari itu biasanya tanaman itu tidak melakukan aktivitas distribusi desa. Jadi dia terbalik ya. Oleh karena itu lebih baik malam jangan diganggu, biarlah dia istirahat ya. Gitu. Jadi tanaman itu wataknya juga kurang lebih seperti kita manusia. Jadi saya punya satu tanaman ya. Itu sudah lama sekali nggak keluar daunnya. Apalagi pandemi ini. Akhirnya ketika saya berkesempatan
Ya, setiap hari saya pegang ya tanaman itu. Saya bilang, kamu kenapa nggak mau keluar daun? Jadi kayak mau biang sendiri ya. Saya pegang, Nah, saya itu. elus-elus batangnya. Nah, itu sepenuh jiwa itu namanya, Lin. Ya, saya bilang, Sepenuh ayo jiwa. keluar. Saya bilang daunnya. Akhirnya keluar daunnya. Ya, tunasnya keluar. Percaya nggak? Percaya ya. Oke, berikutnya ini Niko. Saya ingin bertanya kepada Mas Pri, Bu Linda, Bu Laksmi, untuk tambahan nutrisi pada tanaman hidroponik, apakah bisa menggunakan cairan kompos dari kompos dalam cairan bisa ditinjau dari aspek subsidi. Cairan nutrisi dari komposter itu juga mengandung cukup banyak beberapa pengurang. Lalu apakah cairan ini bisa dijadikan pupuk untuk tanaman yang ditanam di media tanah? Ya, silakan ya, Mas Pri dulu mau menjawab. Ya, Mas Pri dulu ya. Kalau sudah lengkap, saya akan leren. Saya jawab sepengetahuan saya saja ya Bu. Sesuai dengan yang saya praktekkan. Kalau murni hidroponik kita pakai pupuk yang pupuk pabrik, itu kita tidak menggunakan pupuk hasil komposer. Tetapi kalau kita mau murni pakai komposer, kita tidak pakai pupuk pabrik. Jadi selama ini yang saya lakukan, saya tidak menggabungkan keduanya dan memang belum mencoba. Begitu Bu. Ya, jadi biasanya kalau yang komposter ini Niko, ya sebaiknya jangan langsung dipakai, ya didiamkan dulu. Ya, karena kalau langsung dipakai itu kan dia bisa panas seperti itu, ya. Jadi biasanya kan setelah melalui proses, ya. Nah itu dijamin dulu, ya dijamin dulu, baru kemudian kira-kira berapa hari, nah baru kemudian ini dicampur. Kalau kita akan menggunakan di media tanah, maka ini bisa kita campur ya di media tanah. Ya. Nah kalau tadi sudah dijelaskan Mas Tri, sebaiknya tidak dicampur. Ini tergantung ya, karena kalau petani ya biasanya petani itu sangat lihai ya. Jadi mereka belajar dari pengalamannya ya. Nah, petani itu biasanya mereka main feeling. Jadi kadang-kadang mereka sudah mencampur, kemudian sudah beberapa minggu mereka akan menggunakan yang kimia ya. Jadi kalau ditanya mengapa itu dilakukan, karena mereka jawabnya itu tepat ya. Itu untuk merangsang proses pertumbuhan daunnya supaya daunnya lebih cepat tumbuh, misalnya seperti itu ya. Nah, kalau ini ditambahkan ke media cair ya. Untuk media cair ini pertama Niko ya. Saya harus tahu dulu ya, komposter ini dibuat dari apa bahan bakunya ya. Saya harus tahu dulu bahan bakunya apa ya. Silakan ya, Bu Laksmi kalau mau menambahkan. Oke, tadi ini dari sisa sampah organik itu ya, ya memang harus di ini sih, harus di tidak boleh langsung. Kalau langsung kan nanti si mikrobnya kan masih ada, masih terjadi respirasi di mikrobnya sehingga timbul panas. Nanti ini panasnya itu akan mengganggu pertumbuhan si tanaman tadi. Jadi memang harus kita diamkan dulu. Jadi mikrob yang ada di cairan komposter itu harus mati dulu. Baru setelah mati baru kita gunakan begitu. Kalau enggak biasanya ini kan untuk campuran semacam ini ya, makanan kulit buah dan sisa sayur ya. Ini kan mikrobanya itu kita kadang-kadang juga tidak tahu ya jenis mikrobanya apa. Kadang-kadang tumbuh juga ulat ya, ulat seperti itu. Nah, ini kalau memang langsung kita masukkan ke dalam cairan ya, media cair hidroponik, menurut saya ini berbahaya ya, dari segi keamanannya. Tapi kalau ini dicampur ke media tanah, ini lebih aman ya. Jadi memang harus dikasih jeda waktu dulu ya, supaya
mikroba yang berbahaya ini dia bisa tidak berkembang. Begitu, Niko? Sudah menjawab? Sudah sepertinya. Mas Soleh, mohon maaf ya. Ini kita langsung aja ya. Itu kita. Kelamaan nanti. Karena Mas Soleh itu juga presenter ya. Ini bentar, ini ada siapa lagi yang typing ini? Belum. Silakan ya, kalau teman-teman yang dari luar tadi sudah saya sebut, ada yang dari Malang, ada yang dari GM, dari Pasirapi, ya Jogja, kemudian dari UKSW, ya, lalu dari Binus, ya. Silakan ya, kita sedang nulis ini Bu. Ya, Pak kita Tio Sedang Setiati. nulis. Ya, di sini yang ngopi-ngopi ya. Kalau pagi kita sarapan, kalau sudah sore ini kita ngopi-ngopi kalau ya. ini ada lagi Bu dari Felicia Elizabeth Bu. Kali Ya. Belum keluar. Sudah ada keluar Bu. 12 Tempat saya belum keluar. Ya, belum untuk- keluar tempat saya. Mana sih? Ya, yang Felicia Elizabeth ini pertanyaannya, bagaimana pendapat Ibu terkait mencuci buah dan sayur menggunakan pembersih kimia dengan klaim food grade Bu? Oke, misalnya seperti itu ya, menggunakan apa itu? Sunlight ya, sunlight, Mama Lemon, gak masalah ya. Jadi kita pakai konsentrasi yang kecil, kita cuci, terus dicuci pakai sabun gitu, terus kita bilas dengan air bersih, gak masalah. Kan sabun itu kan melunturkan residu pestisida yang nempel pada permukaan sayuran tadi ya. Kita kocok-kocok gitu, dicuci terus, tapi harus dibilas sampai bersih ya. Jadi tidak apa-apa ya. Jadi malah dianjurkan untuk mencuci pakai sabun cuci piring gitu, pakai Mama Lemon atau Sunlight begitu. Lalu, nah ini jenis sayuran apa saja yang bisa ditanam dengan media air ya? Kayaknya sih banyak ya. Misalnya tadi ada apa tadi? Ada bayam tadi ya, bayam, kemudian katu kayaknya. Hampir semua sayuran bisa. Hampir semua sayuran bisa. Untuk sayur-sayuran ini lebih mudah umumnya. Tapi kalau yang itu ada umbi ya, jadi saya coba itu lobak, wortel, ya. Kemudian juga bawang, ya. Ini beresiko. Jadi biasanya yang sangat baik untuk di media air ini adalah jenis sayur-sayuran. Ya, jadi kalau umbi-umbian biasanya ini akan beresiko karena dia akan mengalami busuk. Ya, begitu Tio. Niko tadi kami sudah menjawab, Niko sudah Bu, Niko. Sudah terjawab. Tapi ini nulis lagi Bu. Oh, sudah. Nulis lagi. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sudah terima kasih. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sudah bisa kami jawab ya. Tentu tidak bisa sangat detail karena ini ya keterbatasan waktu. Terbatas waktu. Baik, Ya. silakan kalau masih ada yang bertanya lagi ya. Kayaknya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Ya. Sudah cukup. Kayaknya sudah. Terbatas kuota. Ya. Bisa kita tutup, Mas. Kita tutup ya Bu. Iya. Ya, terima kasih Bu Laksmi dan Bu Linda atas pemaparan materinya pada sore hari ini. Waktunya hampir 1 jam atau sudah mendekati selesai. Kalau boleh saya mengambil beberapa poin. Sebentar, Bu Indah. Oh, Bu Indah, ya Bu. Bu Indah yang Oh, terima kasih Bu. terima kasih. Terima Oke, kasih. kembali kasih Bu Indah ya. Ya. Kembali kasih. Kita buat komunitas nanti bertanam di kampus ya, supaya kita bisa masak dari tanaman kita sendiri ya.
Ini sebenarnya satu yang baik sekali kalau kita bisa lakukan di kampung kita. Jadi kita tanam sendiri, dan hari Rabu nggak usah beli makan dari luar, masak sendiri. Dengan sepenuh jiwa. Terus kalau nanam itu ini loh, membuat kita lebih tenang, lebih bisa merasakan apa ya? Tanaman tuh bisa diajak ngomong loh. Lalu juga Bisa diajak ngomong. tanam sendiri itu memberikan jaminan pada kita bahwa apa yang kita konsumsi itu adalah sehat. Sehat. Plus hemat Baik, juga, Mas Bu. Soleh, Iya, Bu. terima kasih ya. Ya. Terima kasih Bu Linda dan Bu Laksmi atas materi dan menjawab beberapa pertanyaan dari peserta. Mungkin ada beberapa poin yang penting yang saya garis bawahi, yaitu bahwa pemilihan jenis tanaman dan media yang tepat menyesuaikan kondisi sekitar rumah mungkin penting untuk kita perhatikan, lalu perawatan yang dengan sepenuh hati agar nanti hasilnya juga menggembirakan, lalu setelah panen juga harus memperhatikan waktu yang tepat, lalu umurnya juga tepat, lalu setelah akan dihidangkan juga proses pemasakan atau persiapannya juga harus baik dan benar, dan yang penting memasak atau menghidangkannya dengan sepenuh hati agar makanan yang kita nikmati itu benar-benar menyehatkan. Ya, demikianlah acara webinar sore hari ini. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada Bu Linda dan Bu Laksmi, kepada para peserta seminar ini yang dengan setia sampai selesai dan aktif mengikuti acara sore hari ini dengan banyak pertanyaan, serta saya ucapkan juga terima kasih untuk tim webinar yang telah menyiapkan acara ini dari awal hingga selesai. Saya juga mohon maaf jika ada kesalahan dalam membawakan acara ini, dan saya ucapkan sampai jumpa di webinar FTP berikutnya. Selamat sore dan selamat beristirahat atau melanjutkan aktivitas masing-masing. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih Mas Soleh.